Katalino Bajurani Kak Surga Basengat Kak Jubata. Saya Tambong Sudiono kembali membawakan takso media relasi Satgas COVID-19 bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional bidang komunikasi publik dengan tema penerapan protokol kesehatan, penerapan 3M yaitu masker, kemudian cuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Hadir dalam kesempatan ini sebagai narasumber kita dari Dan Ramil 15 Kadau Hilir, Kodim 1204 Sanggau, Kapten Arhamud Laston Simaremare. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kita langsung saja kepada ini, Pak. Samping pertanyaan tadi terkait dengan penerapan 3M di masyarakat. Kita ketahui sekarang masih ada muncul kasus terkonfirmasi COVID-19 terakhir memang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Terakhir kalau tidak salah itu ada 19 kasus. Nah, dalam upaya mencegah penularan COVID-19 di masyarakat, bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh TNI khususnya, Pak, yang akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Minta sedikit waktunya untuk menyampaikan berbagai hal tentang kegiatan sudah dilakukan. Laston Simaremare, Kapten Arhamud dan Ramil 15 Kadau Hilir, Kodim 1204 Sanggau, untuk menyikapi atau menjawab pertanyaan dari Pak bahwa apa yang sudah kami lakukan sebagai TNI di wilayah, kami melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi ke masyarakat, baik itu di tempat-tempat pasar atau tempat-tempat umum atau di tempat-tempat yang kami lihat banyak orang. Selalu kami laksanakan sosialisasi untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya melaksanakan protokol kesehatan, terutama 3M, yaitu memakai masker apabila keluar rumah, kemudian mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir sebelum atau sesudah melaksanakan kegiatan, kemudian melaksanakan atau menjaga jarak apalagi ada kerumunan orang, paling tidak 1 meter di dalam suatu kegiatan atau kumpul, kemudian orang itu harus menjaga jarak. Ini selalu kami sampaikan kepada masyarakat kita supaya bisa memutus mata rantai COVID-19 khususnya di Kabupaten Sekado ini. Dan kami juga bekerjasama dengan instansi terkait di dalam pelaksanaan sosialisasi dan langsung bertindak di lapangan untuk memakaikan masker kepada mereka masyarakat yang belum memakai masker, supaya mereka menyadari bukan takut ke petugas, tetapi takut akan COVID-19 ini bukan dikategorikan main-main. Kenapa? Belum ada penangkalnya atau belum ada dokter yang menyatakan tanggal sekian selesai corona, tidak ada. Upaya yang diberikan oleh tim kesehatan adalah sesuai dengan anjuran pemerintah, supaya kita semua masyarakat ini melakukan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Sekado yang kami lakukan. Begitu. Jadi kami sudah laksanakan itu yang mulai tanggal 17 kemarin sampai hari ini. Kami terakhir tadi tetap selalu bagikan masker kepada pengguna jalan, kepada warung-warung, toko, di pasar. Kita lakukan, kita bagi tugas dengan instansi terkait yang berhubungan, karena kami juga mempunyai Satgas COVID tingkat kabupaten itu. Jadi tadi kami melakukan di Desa Peniti, sudah kami lakukan. Jadi kami sudah semua harus melakukan protokol kesehatan. Saya rasa demikian penjelasan saya.
Pak, ini kan di Skadau Wilayah khususnya ini kan ada 17 desa ya. Kalau dibandingkan dengan kecamatan lain, Skadau itu memang mempunyai desa terbanyak, artinya desa dan juga ada 2 desa, termasuk 2 desa ini termasuk desa ibu kota ada di terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Kemarin ada launching Satgas Desa Tangkal Covid itu Pak. Ya. Nah, bagaimana Pak upaya-upaya di desa sendiri Pak dalam rangka penerapan 3M dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tingkat desa yang ada di sana? Baik, saya akan menjelaskan karena kami juga ada kegiatan dari komando atas untuk segera mensosialisasikan atau membagikan masker semua. Kalau kami dikasih 2000 masker itu harus kami realisasikan dan kami berikan kepada masyarakat. Bahkan kemarin itu ada juga perhatian dari pemerintah daerah, jadi bupati memberikan kepada kami sejumlah masker yang untuk kami bagikan kepada masyarakat, sehingga kami panggil kepala desa yang bersangkutan untuk menerima masker itu dan harus mensosialisasikan dan memberikan kepada masyarakat di wilayahnya. Nah, dengan itu kami juga punya babinsa untuk mendampingi itu di sana. Di desa itu kita ada babinsa, ada babin Kamtibmas yang selalu 3 pilar ini bekerja sama. Dan itu harus betul-betul masyarakat terima apa yang maksudnya masker itu. Jadi bukan asal diberikan saja, kan di samping memberikan, menyampaikan kepada mereka supaya sadar bahwa memakai masker itu sudah hidup kebiasaan baru untuk kita. Jadi tidak ada lagi mau kemana pun keluar rumah harus pakai masker. Itu. Jadi di sini pun di kota Skadau ini itu yang kami lakukan. Jadi saya tidak bekerja sendiri karena ada instansi terkait yang harus saya ikutkan dalam kegiatan ini. Seperti itu yang kami lakukan setiap hari. Demikian. Pak, ini kan khususnya di Skadau Hilir berbagai kegiatan telah Bapak lakukan bersama dengan instansi terkait. Adakah kesulitan-kesulitan selama ini Pak dalam rangka mengimbau masyarakat? Ya kan yang namanya masyarakat ini kan berbagai macam Pak, ragamnya, mobilnya gitu kan. Mungkin ada yang patuh ketika kita berikan masker bisa itu kenakan. Tapi kan mungkin ada masyarakat yang mungkin dalam terkutip tingkat kepatuhannya perlu lagi dirangsang gitu dalam rangka menerapkan begini. Baik, itu yang sering kami hadapi. Di saat kita berdiri di jalan untuk melihat warga kita yang naik kendaraan, baik itu roda 2, roda 4 atau yang berjalan kaki, memang tingkat kesadaran masyarakat kita masih kurang. Dan tingkat kesulitan kalau menurut kami tidak sulit, cuman masyarakat kita begitu melihat kita petugas di jalan ada rasa takut sehingga dia menghindar. Ada yang menghindar mungkin karena dia tidak bawa masker, lalu dia menghindar balik kanan, kan itu. Padahal tujuan kita ya tetap kita berikan masker itu ke dia. Nah, kesulitannya saya rasa juga kesulitan namanya itu, cuman masyarakat kita atau warga kita masih ada merasa takut kalau dilihat petugas di jalan ya. Dan itu kami tetap kami rangkul supaya mau mematuhi protokol kesehatan itu. Kan itu yang harus kita sampaikan kepada mereka. Jadi jangan dia memakai masker hanya di jalan raya sini saja. Yang kita sosialisasikan kepada mereka di kampung pun, di luar rumah dia harus pakai masker itu. Jadi ada masyarakat kita begitu kita tanya kendaraan tidak pakai masker, lalu kita tanya ada masker Pak? Ada. Jawabannya ada masker di mana? Di tas. Nah, ini yang kita harus sampaikan kepada mereka bahwa masker itu bukan untuk disimpan di tas atau di kantong. Kalau sudah keluar rumah harus dipakai kan itu. Nah, mungkin masyarakat kita pemikirannya nunggu ada petugas itu baru pakai kan itu. Ada yang buru-buru yang motornya lalu pakai maskernya. Nah, kita tahan, kita berikan pengertian kepada dia, bukan takut petugas saja baru pakai masker kan gitu kan. Nah, kita yang mengertikan itu supaya benar-benar menyadari untuk melaksanakan protokol kesehatan ini adalah untuk kita memutus mata rantai COVID-19 yang ada di wilayah Skadau. Itu yang saya sampaikan. Kemudian beberapa waktu lalu
Bupati Skadau itu kan sudah mengeluarkan pergub Pak ya, Ya. mengatur mekanisme termasuk pelanggaran lah, Iya. pelanggaran kepada masyarakat. Nah, sejauh ini apakah ketika Bapak di lapangan memberikan sosialisasi 3M kepada masyarakat, apakah banyak ditemukan pelanggaran, kemudian bagaimana Pak sanksi lah katakanlah gitu pada masyarakat yang melanggar? Iya. Baik. Masalah pemberian sanksi kepada masyarakat kita yang melanggar ketertiban protokol kesehatan ini, karena memang sudah diatur dalam Pergub Bupati Skadau nomor 45, yang di situ ya teguran-teguran dan tindakan-tindakan yang sifatnya mendidik untuk masyarakat kita. Kami di lapangan kita berikan pengertian dulu kepada si pelanggar, lalu kita berikan dia suatu mengucapkan butir-butir Pancasila atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu kan sambil kita mendidik mereka. Kadang-kadang masyarakat kita ini Pancasila pun udah hafal kan, padahal Indonesia itu tanggung jawab kita. Maka itulah kita buat tindakan. Kadang-kadang kita berikan sifatnya yang rasa menjaga kebersihan, hanya untuk dia menyadari bahwa saya tidak dibuat lagi pelanggaran ini, supaya dia mematuhi aturan ini sehingga tidak dapat sanksinya. Tapi di dalam peraturan Bupati nomor 45 sudah diatur ya, sampai nanti pencabutan KTP ada di situ. Tapi itu belum kita lakukan sampai sana, karena mengingat di wilayah kita ini, Kabupaten Skadau ini akan dilaksanakan juga pilkada. Jadi kami sebagai petugas di lapangan lebih banyak memberikan arahan kepada si pelanggar. Jadi bukan mengutamakan tindakannya atau hukumannya, ya. Tapi tetap kita tekankan supaya mau mematuhi protokol kesehatan. Itu yang kita tentukan. Pak, tanggal 9 Desember 2020 nanti kurang lebih 1 bulan kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah wakil Bupati Skadau pada tanggal 9 Desember nanti Pak. Ini kan tentu menyebabkan orang untuk berbondong-bondong datang ke TPS Pak, ya. Supaya khususnya Satgas COVID-19 di tingkat kecamatan sendiri Pak, kan yakin dan kami terlibat dalam apa upaya atau pemetaan yang nanti akan dilakukan Pak Satgas COVID-19 di tingkat kecamatan ini, khususnya TNI yang ada di Skadau ini, dalam rangka mencegah terjadinya penularan COVID-19 dalam lingkup TPS nanti Pak pada saat pemilihan. Iya. Di sini saya perlu jelaskan dalam pelaksanaan untuk pencoblosan atau pemilihan bupati, wakil bupati Kabupaten Skadau, karena dalam rapat pun sebelumnya kami sudah sampaikan dan sudah ada kesepakatan dalam rapat KPU, aturan sudah dilaksanakan bahwa semua kegiatan apapun itu, apalagi pelaksanaan pilkada ini, tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana pelaksanaannya di lapangan seperti yang Anda minta di TPS, itu sudah diatur petugas-petugasnya. Di sana ada petugas Satgas COVID tingkat kecamatan. Nanti kan mereka akan melakukan pemeriksaan suhu dulu, kemudian melaksanakan cuci tangan. Yang jelas sebelum masuk ke TPS mereka datang aja sudah harus pakai masker. Pertamanya kan pakai masker. Di wilayah pencoblosan atau di TPS, di situ sudah disiapkan nanti tempat cuci tangan. Kemudian selesai juga pencoblosan tetap cuci tangan. Nah, tempat duduk mereka pun diatur, ya. Mereka sudah buat jarak untuk antrian untuk pelaksanaan pencoblosan. Jadi seperti itu. Jadi semua kegiatan ini nanti akan berjalan sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Itu yang kita tentukan. Kenapa? Di sana sudah kita siapkan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dari tim kesehatan juga, ya. Dari tim pengawas pilkada sudah diatur semua di dalam aturan rapat awal sebelum ini dilakukan pilkada ini, itu sudah dibicarakan. Karena kita bukan hanya di kita nih COVID ini, seluruh wilayah kita terutama Indonesia ini yang kita cintai ini. Nah sekarang kita di wilayah Skadau, siapa yang bertugas? Kami, ya, TNI, Polri dan semua instansi terkait terlibat di dalamnya dengan organisasi protokol kesehatan COVID-19 ini. Jadi sudah ada bagian-bagiannya.
Itu yang kami lakukan nanti. Ya. Terakhir Pak, tentunya himbauan kepada masyarakat untuk selalu menerapkan 3M, karena memang seperti kita ketahui 3M ini adalah salah satu cara yang paling ampuh memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya. Mohon himbauannya Pak kepada masyarakat kita khususnya yang ada di Sekadau untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik. Saya Lasdon Simaremare Kapten Arhanud dan Ramil 15 Sekadau Hilir Kodim 12 Kabupaten Sanggau menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Sekadau supaya melakukan protokol kesehatan dengan 3M. Yang pertama, memakai masker apabila keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir sebelum dan sesudah selesai kegiatan. Yang ketiga, menjaga jarak apalagi ada kerumunan orang. 3M ini harus kita lakukan selalu untuk memutus mata rantai COVID-19 dari Kabupaten Sekadau. Itu yang saya sampaikan, himbauan saya. Terima kasih kepada warga saya, seluruh masyarakat Kabupaten Sekadau. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Kapten Arhanud dan Simaremare dan Ramil 15 Sekadau Hilir Kodim 12 4 Sanggau yang telah banyak hal menyampaikan kepada kita semuanya masyarakat Sekadau dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 melalui penerapan 3M. Kita berharap bersama Pak COVID-19 ini segera berakhir untuk agar masyarakat bisa hidup seperti biasa, menjalankan aktivitas seperti biasa, dan tentu kita berharap tidak ada lagi penambahan kasus yang ada di Sekadau. Kita berdoa bersama. Saya akhiri kegiatan talkshow pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata lino, batu rabin kasariga, bahasa ingat kak di badan.